konten kali ini saya membahas mengenai air ketuban. Air ketuban punya peran penting untuk kesejahteraan bayi di dalam kandungan. Air ketuban melambangkan bahwa bayinya dalam kondisi lagi betah di dalam atau enggak. Air ketuban juga menunjukkan bahwa bayinya dalam kondisi sehat atau tidak. Air ketuban sendiri sebetulnya dihasilkan secara berbeda pada waktu awal kehamilan, kemudian pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Pada awal kehamilan, ketuban dihasilkan dari jaringan-jaringan plasenta, kemudian dari ekstravasasi atau keluarnya cairan dari tubuh bayi sendiri, juga dihasilkan oleh selaput ketuban. Tetapi hal ini berbeda kalau memasuki trimester kedua dan ketiga. Pada trimester kedua dan ketiga, ketuban itu dihasilkan oleh urin atau air kencing dari bayinya sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya bayi sendiri berenang-renang di dalam air kencingnya sendiri. Nah, untuk bisa menghasilkan air kencing atau menghasilkan air urin, maka tentunya bayi harus memiliki fungsi ginjal yang bagus. Oleh karena itu, jumlah air ketuban juga mencerminkan fungsi ginjal dari bayinya sendiri. Yang kedua, urin yang berlebihan akan bikin ketubannya menjadi sangat banyak, dan itu sangat berbahaya. Urin yang berlebihan bisa timbul pada beberapa kondisi, contohnya adalah pada saat ibu-ibu mengalami diabetes dalam kehamilan. Kemudian, ketuban yang terlalu banyak juga menunjukkan bahwa tidak terjadi sirkulasi air ketuban yang normal, yaitu di mana ketuban yang dihasilkan tidak bisa dibuang oleh bayinya. Dan di mana membuangnya? Membuangnya adalah melalui ditelan oleh bayi itu sendiri. Oleh karena itu, ketuban sangat penting untuk melihat fungsi dan kesejahteraan bayi sendiri di dalam, juga terpenting juga untuk mengetahui apakah bayinya sempurna atau tidak. Nah, ketuban sendiri itu sangat penting dan harus kita observasi setiap kali kontrol hamil. Sejak kapan kita mulai melihat ketuban? Ketuban sebetulnya sudah mulai tampak saat kita melihat kantong kehamilan, karena kantong kehamilan sendiri isinya adalah ketuban. Kemudian, seiring dengan semakin besarnya bayi, kita harus selalu melihat bagaimana karakter dari ketubannya. Apakah ketubannya semakin banyak dan semakin banyak, atau malahan sebaliknya, semakin sedikit dan semakin sedikit. Oleh karena itu, kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa air ketuban saya sedikit, maka yang terpenting adalah untuk mengobservasi apakah bayinya memiliki organ-organ yang baik dan sempurna atau tidak, dan apakah intake atau masukan cairan dari ibunya sendiri juga cukup atau tidak. Kalau ibunya kurang cairan, sudah bisa dipastikan, maka ketubannya juga jadi sedikit. Contohnya adalah pada ibu-ibu yang mengalami diare atau mengalami dehidrasi. Demikian penjelasan saya tentang ketuban. Mudah-mudahan bermanfaat.